Shalom aleihim, Bishem Yeshua Mashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Begini judulnya, Pendeta mengajar setengah kitab. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan pendeta hanya mengajar setengah kitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, kadang-kadang ditambahin kisah Rasul. Udah titik sampai situ. Sedangkan kitab-kitab lain, apalagi kitab Wahyu, tidak diajarkan. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, pendeta mengajarkan setengah kitab. Hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kesana mulai dari kisah Rasul sampai Wahyu jarang banget dibahas. Lalu timbullah yang namanya penyesatan luar biasa. Hari ini, hari ini Yesus masih dibilang utusan gara-gara mencomot Yohanes 17 ayat 3. Ya, bahwa engkau adalah Allah yang benar dan Yesus Kristus sebagai utusan. Lalu hari ini Yesus Kristus masih dinobatkan jadi utusannya Bapa. Itu gara-gara pendeta mengajarkan setengah kitab. Dia tidak berani mengajarkan ke sana sampai kitab Wahyu, bahwa Yesus naik ke surga, ternyata di surga menjadi Allah. Nggak berani pendeta mengajarkan ini. Ya, hari ini ya, Yesus itu masih sujud pada Bapa. Hari ini, Saudara. Padahal Yesus sudah naik ke surga dari tahun 33 Masehi, hampir 2000 tahun lalu, Saudara. Pendeta mengajarkan setengah kitab doang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lah iya, di situ Yesus jadi manusia, ya Yesus sujud pada Bapa, Yesus doa pada Bapa, Yesus nyembah Allah. Ya namanya juga Yesus jadi manusia. Giliran Yesus naik ke surga nggak pernah diajarkan. Jadi keimanan Kristen kurang lebih sama dengan keimanan orang-orang di luar Kristen. Anda coba tanya di luar Kristen sana, oh Yesus saja sujud pada Allah tuh. Terus saja itu yang diomongin ya. Tidak pernah berani membahas mulai dari kisah Rasul sampai Wahyu. Apalagi seperti yang kami bahas ya di gereja kami, Gereja Alkitab Allah Esa ya. Persepuluhan nggak mungut persepuluhan, buah sulung enggak. Doa Bapa kami nggak dipakai. Apalagi nyembah Bapa nggak ada. Nyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Di tempat kami nggak ada yang nyembah Bapa. Karena kami belajar full Alkitab, jadi tahu konteks waktunya. Oh, dulu Yesus pernah jadi manusia. Waktu jadi manusia ya Yesus makan, minum, tidur, sujud pada Bapa, jadi utusannya Bapa. Lalu di situ dijelaskan Bapa adalah kiasan Yesus. Meskipun kamu doa Bapa kami, yang bisa mengabulkan doamu adalah Yesus. Ya, meskipun kamu meminta ampun pada Bapa, yang bisa mengampuni dosamu tetap Yesus ya. Berapa? Markus 2 ayat 10. Kamu berdoa minta rezeki pada atau minta apapun pada Bapa, yang bisa mengabulkan siapa? Yesus. Yohanes 14 ayat 13. Aku akan melakukannya. Ya. Jadi pendeta rata-rata hanya khotbah setengah kitab. Ya, itu sebabnya sampai hari ini penyesatan luar biasa. Sejak Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi sampai hari ini masih saja Yesus itu jadi anak, jadi putra. Demi nama Bapa dan Putra. Loh. Yesus sudah naik ke surga sebagai the only God. Satu-satunya Allah, Roma 16 ayat 27. Dibuktikan yang duduk di tahta surga hanya Yesus, satu-satunya, tidak ada Bapa di surga sama sekali. Ya, penguasa satu-satunya ya Yesus, yang disembah di surga ya Yesus. Enggak ada itu Bapak. Karena kebanyakan pendeta mengajarkan setengah kitab, hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Betapa penyesatan super sesat. Ya, dengan begitu masifnya. Hari ini masih ada yang memahami Yesus itu cuman utusan. Buktinya dia sujud doa pada Bapa, dia menyembah Allah yaitu Bapa. Lah iya dong.
Kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes waktu Yesus jadi manusia. Baca dong, ketika Yesus sudah jadi Allah, udah 2000 tahun lalu. Pendeta nggak ada yang berani memberitakan ini. Kecuali pendeta HTD nih yang lagi ngomong nih, ya. Makanya pendeta HTD dan gereja Alkitab Allah Esa ngerti kapan Yesus sebagai Alfa, pencipta segala sesuatu, sebagai gambar Allah, sebagai firman. Lalu sebagai manusia yang setara dengan Allah hanya selama 33 tahun. Lalu naik ke surga menjadi Allah kembali, satu-satunya Allah di surga. Ya, clear sampai situ, nggak ada orang yang bisa menjelaskan seperti itu. Makanya penyesatan sampai hari ini masih ada ya. Ya masih ada yang nyembah Bapa, masih ada yang doa Bapa kami dan seterusnya. Kasihan ya, Yesus yang Allah kamu posisikan cuman jadi putra Allah, jadi anak Allah. Kamu menghujat Roh Kudus, sebab Yesus adalah Roh Kudus. Selamat nggak Pak? Nggak pernah ada yang selamat penghujat Yesus, penghujat Roh Kudus. Matius 12 ayat 32, tidak diampuni di dunia sekarang maupun dunia yang akan datang. Anda yang menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah, artinya kamu menghujat Roh Kudus, sebab Yesus adalah Roh Kudus itu. Ya, clear? Ya, para pendeta hanya mengajarkan setengah kitab, hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka penyesatan begitu luar biasa selama 2000 tahun. Ya, puji Tuhan, kami gereja Alkitab Allah Esa satu-satunya yang menggedor, yang mendobrak, ya, mendobrak kembali ke Alkitab, sembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah. Ya, Allah yang penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ayo ikut sekolah Alkitab Bapak Ibu Saudara, supaya Anda semua mengerti akan kebenaran Alkitab seperti ini. Jangan berdalih ya. Apa sih salahnya nyembah Bapa? Ya salah, ya. Mati dalam dosamu. Ya. Oke, ikut sekolah Alkitab supaya paham di atas rata-rata. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.